Oke, berikut adalah overview kita tahun yang lalu, highlight kita, kegiatan kita tahun yang lalu sampai dengan bulan November. Laporan dari keanggotaan kita yang pertama adalah per bulan November tahun 2019 anggota kita itu 918 atau 51% dari 1801 ya. Seperti yang dibilang Bung Ondri tadi, kita ada target untuk penambahan sebenarnya. Bung Ondri, sebenarnya kita tuh sudah over targetnya, cuman yang keluar juga banyak. Sebenarnya untuk tahun ini sendiri kita lebih dari 400 orang pengurangan. Jadi yang habis kontrak kemudian resign itu sekitar 400 orang. Yang masuk itu lebih 400 sebenarnya. Tapi ya maaf, yang masuk itu lebih dari 200, 300. Tapi yang keluar itu lebih dari 400-an. Jadi ya maintain di sini sekitar ini, sekitar 918. Peaknya dulu itu bulan Februari kita sudah pernah mencapai keanggotaan 1015. Bulan Februari kita sudah mencapai 1015. Cuman dengan berjalannya waktu karena habis kontrak, end kontrak dan banyak yang resign, per bulan November kita turun jadi 918. Tapi tetap kita harus tetap optimis. Kita harus terus kita melakukan sosialisasi kepada karyawan baru maupun karyawan yang belum menjadi anggota, terutama yang sudah permanen. Karena kalau yang sudah permanen itu untuk kemungkinan mengundurkan diri atau kontrak kecil. Ya. Kemudian ini kartu anggota. Kartu anggota kita sekarang yang sudah dicetak itu 855 per bulan November. Di sini ada yang belum dapat kartu KTA? Ada? Oke. Nanti KTA ada sama saya, udah dicetak kemarin sudah sama Bung Gani. Ada 338 yang belum saya bagikan. Karena mungkin nanti kita jadikan satu nanti pas harlah atau pas nanti seminggu ini akan kita coba bagikan. Sekaligus untuk event kita di harlah. Kemudian laporan yang ketiga adalah CLE atau PKB. Jadi bulan Desember penginformasi kita sudah menuju ke tahap akhir pembahasan PKB. Ada beberapa poin yang penambahan yang baru yang kita usulkan kepada manajemen. Ada beberapa mungkin sekitar 12 sampai 15 pasal yang baru. Sebenarnya kita target kita nggak mulu-mulu sebenarnya. Dari 15 poin itu yang kita sampaikan yang baru, mungkin 50% atau 60% goal ACC itu udah bagus untuk hal yang baru. Kemudian ada beberapa poin yang perbaikan dari yang sudah ada dari PP. Sudah ada beberapa poin juga yang kita usulkan untuk ada perubahan. Dan target kita bulan Februari, kalau nggak salah finalisasi. Januari besok kita sudah ada komunikasi dengan Disnaker. Kita akan ada komunikasi dengan Disnaker. Dan kemudian akan kita lanjutkan di bulan Maret, kalau nggak salah. Bulan Maret itu ada kita tingkatkan ke tingkat corporate. Jadi di tingkat bottom sudah selesai, kemudian kita komunikasikan dengan Disnaker, kemudian kita bawa ke corporate. Nah, di situ yang akan agak berat di situ, dari tingkat corporate maupun regional. Nanti yang agak berat di situ. Dari beberapa poin yang kita usulkan, kita belum tahu berapa yang akan goal. Dan setelah PKB ini selesai, karena PP kemarin sudah ada perpanjangan sampai 1 tahun, jadi bulan 8 ya Bung ya? Bulan 8 ya? Ya,
Jadi bulan 8 mungkin akan langsung dikonvert dari PP ke PKB. Jadi PKB ini adalah satu usaha kita. Jadi dengan PKB-nya sudah terbentuk dan diakui oleh perusahaan, maka keberadaan PUK kita di Exelitas itu semakin kuat. Ya. Jadi kita juga mohon bantuan teman-teman, minimal bantuan doa. Ya. Dan ini perlu saya sampaikan, untuk PKB kita yang pertama kali mungkin kita belum banyak komunikasi dengan teman-teman anggota semua, ya, belum banyak komunikasi karena ini kita masih intens untuk perubahan dulu dari PP ke PKB. Nanti mungkin next tahun depan setelah PKB terbentuk, kita akan coba mengajak semua anggota untuk memberikan masukan-masukan PKB untuk perbaikan selanjutnya, tahun selanjutnya. Jadi target kita adalah berubah dulu dari PP ke PKB, dan poin-poin yang sudah kita ajukan terus digolkan. Oke, yang kemudian poin keempat, kita tetap ada. Jadi rapat rutin, kita ada rapat rutin setiap 2 minggu sekali. Sebelumnya dulu waktu dari 2018 sampai pertengahan tahun 2019 kita ada rapat rutin tiap minggu. Jadi setiap hari Jumat kita ada rapat rutin. Kita memang intens untuk membahas kegiatan-kegiatan bidang, kemudian juga intens di pembahasan PKB juga. Rapat rutin ini ada dua minggu, jadi minggu 2 dan minggu keempat. Sebenarnya minggu keempat ini kita khususkan juga untuk kita ngajak untuk anggota sebenarnya. Tapi selama ini untuk anggota jarang ya hadir. Jadi sering kita sampaikan ke grup. Sebenarnya 1 bulan sekali itu kita juga mengundang anggota juga untuk hadir di function room. Karena kita target kita sebenarnya kalau misalkan ada anggota yang hadir di rapat rutin anggota itu 1 bulan sekali, bisa hadir, mungkin bisa sambil jalan kita juga ada perbaikan dan usulan-usulan selanjutnya, ya. Kemudian yang kelima adalah ada beberapa pelatihan yang ini akan menjadi agenda rutin ya. Yang pertama leadership, kemudian di kelas untuk divisi 6 bidang perempuan, kemudian ada public speaking juga kemarin dari PC kita ikut agenda, dari perwakilan kita ada berapa, 3-4 orang ya. Kemudian ada Solid Edge yang dibantu oleh Bung Sahlul. Yang berikutnya adalah tahun ini kita juga sudah ikut berpartisipasi dalam rakerja SPSP ini PCE ya, terutama di Batam. Kemudian yang poin ke-7 adalah partisipasi dalam Jambore Perempuan. Kemarin juga kita sudah kirimkan perwakilan kita. Kemudian ada kompetisi futsal Piala Bergirir. Jadi tahun ini kita setiap tahun kita akan agendakan kompetisi futsal untuk kegiatan anggota kita yang terutama yang cowok. Sebenarnya kemarin kita buka juga untuk tim cewek sebenarnya, cuman nggak ada yang daftar. Kita buka kemarin sebenarnya, kita coba untuk yang tim cewek untuk ikut kompetisi futsal. Dan tahun ini juga kita kemarin baru minggu kemarin kita ada undangan tantangan ya, sepak bola menyeberang ke Singapura. Dan alhamdulillah lawan kita juga lawannya berat ya. Kebetulan saya nggak ikut sebenarnya. Kebetulan saya nggak ikut. Jadi lawannya itu divisi 2 Singapura. Divisi 2 Singapura, Honor FC kalau nggak salah. Dan hasilnya ada seri, bisa membuat 2 gol di kandang lawan. Divisi 2 luar biasa. Selamat datang Bendara Kasih.
Oke, selanjutnya kemudian yang poin 9. Oke, saya tambah dulu dari yang futsal tadi dan sepak bola. Jadi saya dapat informasi waktu di sana itu ada tantangan selanjutnya katanya ya. Ada tantangan dari tim lain katanya. Dan mungkin ya, jadi mungkin tetap nanti kita akan agendakan. Mungkin kalau misalkan mungkin kita juga bisa kolaborasi dengan POK lain. Kita adakan one day competition atau championship atau 3 tim atau 4 tim bisa melakukan. Kalau mungkin nggak ke sana ya mungkin kita undang aja ke sini biar ongkosnya lebih murah gitu. Jadi kemarin ada tantangan ya dari tim lain setelah melihat dari pertandingan dari PUK Fasilitas FC dan Antor FC, ada tim lain yang menantang. Boleh. Oke, selanjutnya poin 9, aktivitas sosial. Nah, perlu diketahui teman-teman semua, kita ada aktivitas selain kegiatan-kegiatan pelatihan, kita juga ada aktivitas sosial. Ada beberapa donasi sosial kepada anggota yang pertama ini ada parcel untuk anggota yang melahirkan atau istrinya. Kemudian sumbangan pernikahan, kemudian ada donasi anggota keluarga yang meninggal. Kemudian nanti kita sebutkan nanti pas di laporan ini ya, ya. Besarannya nanti kita sebutkan nanti berapa. Nah, saya cuma bacakan ini aja. Kemudian ada donasi anggota yang sakit, dan yang terakhir adalah yang end kontrak atau yang resign. Kalau yang end kontrak kita berikan souvenir aja. Dan kemudian inventaris. Nah, kita baru ada inventaris 1 set laptop dan 1 set komputer, printer maksudnya. Dan ini apa yang sudah saya sampaikan adalah beberapa kegiatan dan poin-poin yang sudah highlight untuk sampai dengan bulan Desember ini, akhir tahun 2019. Yang pertama, untuk karyawan-karyawan baru kita kan ada sesi waktu yang dari PT memberikan waktu untuk sosialisasi tentang serikat kita. Cuma kekurangan menurut saya ini, saat ini sosialisasi kita diberikan waktu dari PT, cuma waktu sosialisasi. Jadi untuk pembagian form PT masih belum setuju untuk yang itu. Jadi untuk karyawan baru kita cuma sosialisasi aja. Sedangkan formnya kita ngasihkannya belakangan. Mungkin ada yang tertarik atau enggak, ya itu nanti setelah itu. Jadi pertama kita review slide untuk sosialisasi. Yang pertama sebelumnya kan kita cuma foto-foto atau apa. Sekarang kita udah kita tambahin dengan kegiatan-kegiatan kita yang berbentuk dengan video. Yang kedua, yang selama 2019 ini yaitu sosialisasi pendidikan kepada para anggota tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan PP atau dengan PKB. Ini udah mulai berjalan, yaitu kita lakukan pada saat dengan meeting bersamaan dengan meeting bulanan yang di function room. Cuma ya itu kendalanya, masih banyak anggota yang masih belum hadir di sini. Jadi nanti minta bantuannya kepada teman-teman yang ada di sini semua untuk bisa mengajak atau aktif agar
pada saat meeting undangan yang di grup itu di-share, mau datang dan berpartisipasi lah. Yang ketiga yaitu agenda rutin kita, yaitu training leadership untuk semua anggota. Cuma yang pertama untuk selama 2 tahun kita berjalan ini, yang sudah mengikuti training leadership ini dari 900 orang ini sekitar 150, kalau hitungan saya sekitar 150 orang. Jadi target kita sih ya semuanya kalau bisa ikut training leadership ini. Jadi biar pemahaman dengan organisasi kita itu semakin paham dan mengerti. Untuk tahun 2019 ini target kita seharusnya 3 kali, cuma karena mungkin kendala dengan kurangnya partisipasi dari anggota yang ikut, jadi kita baru melakukannya selama 2 kali, yaitu kita lakukan outbound di Belalang Adventure sana. Selain outbound, setelah itu kita lakukan training juga untuk pemahaman tentang organisasi. Yang training yang sudah jalan yang ini yang sukses menurut saya sih itu training drafter untuk Solid 8, karena kita ada trainer internal kita yaitu Bung Saglun. Jos. Pendidikan kita yang saya kira sangat berguna sekali, karena mungkin nextnya kita akan itu sebagai melakukan kita program untuk yang continue lah. Saya ucapkan selamat datang Pak Mustafa. Kebetulan saya bagian divisi 3 Mutual Advokasi. Kebetulan di TV dan akhir yang saya mewakili. Di bagian advokasi selama di 2019 mungkin di bagian ini kami tidak terlalu